Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat blogger semua. Sebagai seorang blogger tentunya kita ingin mendapatkan penghasilan yang melimpah ya. Penghasilan yang melimpah dalam dunia perblogingan itu adalah salah satu sebabnya itu adalah kita mempunyai banyak sekali visitor. Kemudian salah satu hal yang bisa menarik visitor kita sangat banyak itu adalah dengan cara artikel kita itu menyediakan apapun yang mereka cari, apapun yang mereka inginkan. Sehingga para visitor itu akan betah berlama-lama di blog kita, berkunjung untuk scroll informasi apa yang di sana. Kemudian untuk meningkatkan query dari pencarian Google itu adalah kita harus membuat artikel yang sebanyak-banyaknya. Pernah saya tuh melakukan wawancara dengan blogger yang sudah sukses, itu adalah dalam satu hari dia itu menargetkan untuk bisa publish yaitu minimal 20 sampai 100 artikel setiap hari. Itu ya, termasuk salah satu kelebihan dari blog berita itu yang selalu di halaman satu itu adalah dia tuh selalu update informasi setiap detik, setiap menitnya. Nah, di sini kita sebagai blogger pemula tentunya hal itu adalah merupakan hal yang sulit. Nah, tapi di sini saya akan memberikan solusi bagi sobat semuanya, yaitu kita membuat artikel di blog itu tanpa ngetik-ngetik lagi. Tapi kita hanya dengan bersuara saja, kita ngomong saja, maka kita menyuruh memerintahkan mesin atau memerintahkan software itu untuk mengubahnya menjadi tulisan. Nah, jadi tema dari apa itu video saya ini adalah bagaimanakah caranya mengubah suara menjadi teks atau tulisan. Setelah teks itu sudah jadi, kita copy, kita paste di Microsoft Word atau di Notepad, kemudian kita edit, kemudian kita tinggal publish. Maka dengan demikian dalam satu hari itu kita bisa publish sekitar 50-100 artikel. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat blogger semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi informasi tentang bagaimanakah caranya kita itu sebagai seorang blogger itu kita bisa membuat artikel sebanyak-banyaknya ya. Karena salah satu keunggulan jika kita itu memiliki artikel di blog kita yang banyak, itu nanti kita akan berkesempatan lebih besar untuk query pencarian pada blog kita yang mengarah ke blog kita itu akan lebih banyak ya. Dan tentunya dengan banyaknya artikel yang dibaca oleh para visitor, para pengunjung, itu akan berdampak baik terhadap reputasi blog kita, sobat semuanya. Nah, selanjutnya bagaimanakah caranya untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan artikel yang banyak? Kita menulis artikel dengan cepat. Nah, bahkan satu hari bisa publish itu adalah sampai 100 artikel, 500 artikel, bahkan 1000 artikel. Ini adalah dapat kita lakukan dengan mudah, yaitu kalau kita ngetik-ngetik pakai tangan itu adalah nanti akan menyebabkan tangan kita keriting dan kita capek ya. Kalau misalkan kita itu membeli artikel itu tentunya akan memerlukan banyak sekali biaya, dan kalau misalkan kita memperkerjakan orang atau anak buah itu tentunya juga memakan biaya. Nah, di sini kita bisa lakukan sendiri. Yaitu di sini saya akan menyajikan sebuah website yang menyediakan yaitu pengubah antara dari suara menjadi tulisan atau teks ya. Kemudian setelah jadi nanti teksnya akan kita salin. Kemudian kita edit-edit di Microsoft Word atau Notepad, setelah itu baru kita publish di blog kita, sobat semuanya. Nah, di sini langsung saja sobat semuanya, untuk langkah pertama adalah kita ketikkan saja yaitu speech note ya. Speech note. Nih, speech notes. Nah, kita membuatnya di sini di speech note ini, sobat semuanya. Nah, di sini nanti cara membuatnya artikel dengan cepatnya adalah
nanti kita di sini klik tanda mikrofon yang ada di sini, kita klik, setelah itu kita berbicara, otomatis nanti akan muncul di convert menjadi teks di sini. Setelah jadi nanti kita copy ke Microsoft Word. Selanjutnya setelah itu barulah kita bisa, setelah diedit seperlunya, kita bisa langsung publish ya, kita publish. Di sini saya akan membuat artikel untuk blog saya ini, yaitu Mamah Muda ini. mamahmuda.blogspot.com ini akan saya update artikel. Saya sudah menyediakan judul ini tadi. Judulnya adalah tinggal di rumah mertua atau pilih mengontrak. Nah, ini saya tambah dulu. Nah, setelah menikah tinggal di rumah mertua atau mengontrak gitu ya. Oke, selanjutnya ini judul sudah kita dapatkan, saatnya sekarang kita untuk membuat teksnya sobat semuanya. Nah, di sini sebenarnya ada petunjuknya. Coba kita perhatikan petunjuknya. Klik the mic to start dictating ya. Kamu klik mic ini untuk membuat sebuah kata-kata atau kalimat. Selanjutnya new, ini adalah klik the speaker icon at the bottom right to read out loud your text for proofreading. Ini kita setelah membuat teks ini kita cek di sini bisa, klik di sini. Kemudian setelah itu untuk menyalinnya adalah pakai ini. Selanjutnya pertama-tama kita akan pilih bahasa dulu ya. Saya pakai bahasa Indonesia. Oke, kemudian saya akan coba membuat tadi judulnya apa. Yaitu tentang, saya akan membahas sebuah artikel yaitu tentang seorang perempuan itu biasanya memilih setelah menikah itu tinggal di rumah mertua atau pilih mengontrak saja gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita klik mikrofonnya. Ada banyak pilihan bagi seorang perempuan setelah menikah pilih tinggal bersama sang suami di rumah mertua atau pilih mengontrak. Oke, lalu kita kasih titik gini boleh, kemudian spasi. Ini adalah ada banyak pilihan bagi seorang perempuan setelah menikah, pilih tinggal bersama sang suami di rumah mertua atau pilih mengontrak. Nah, ini kita kalau nanti kopinya itu biar banyak dulu ya. Nah, setelah itu kira sambil kita pikirkan saja, kita hanya berpikir, berbicara, ngomong, otomatis nanti akan membuat tulisan nih ya. Bagi sebagian orang, mengontrak adalah suatu jalan yang ditempuh. Karena dengan mengontrak, itu akan melatih kemandirian dari pasangan baru yang baru saja menikah tersebut. Nah, untuk titik kita klik, kemudian kita kasih titik, kemudian kita lanjutkan. Namun bagi sebagian orang lagi yang menyadari bahwa mereka belum mampu untuk berdiri di kaki sendiri atau berdikari dan belum mampu dalam hal pencukupan finansial, memilih untuk tetap tinggal bersama mertua. Oke, kita kasih titik. Setelah itu kalau sudah jadi ini satu paragraf misalkan, ini kita bisa salin dulu boleh ya, langsung disalin gini atau di blok kemudian di copy gini nanti bisa juga. Kemudian kita pastekan di sini sobat semuanya. Oke, kleng, jadi satu paragraf ini ya udah. Nah, ini adalah sudah jadi satu paragraf. Selanjutnya kita akan selesaikan lagi. Kita hapus saja ya. Lanjutnya, dari kedua pilihan tersebut tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan. Oke, kita kasih titik dulu. Jika dilihat dari kacamata publik, pilihan mengontrak itu adalah suatu hal yang lumrah untuk dilakukan pasangan muda.
yang mengidamkan untuk melatih diri mereka bisa lebih mandiri tanpa ada bayang-bayang ataupun bantuan dalam bentuk apapun dari orang tua. Oke, kita kasih titik dulu. Kita lanjutkan. Selanjutnya bagi yang tetap bertahan untuk tinggal bersama mertua, itu juga tidak ada yang menyalahkan. Dikarenakan setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya untuk selalu berkumpul dengannya. Oke, kita titik, ini kita copy dulu aja. Nah, kita salin, kemudian kita pastekan untuk paragraf kedua. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Sebenarnya tinggal bersama orang tua, ataupun istilahnya itu adalah mertua, itu adalah sesuatu hal yang tidak disalahkan. Oke, kita kasih koma. Oke, disalahkan tadi, ini kita kasih koma, kemudian mengapa saya berkata demikian? Karena pada dasarnya seorang anak yang telah menikah itu tetap ingin mendampingi orang tuanya, berbakti terhadap orang tuanya. Oke, kita kasih titik dulu. Satu atau 2 hari tinggal bersama mertua atau orang tua, tentunya tidak akan timbul permasalahan. Apapun. Oke, kita kasih titik. Oke, ini kita koma, kemudian nah, ini sampai ini tadi ya. Namun menurut pengamatan penulis sendiri dan juga teman-teman sejawat, kayaknya tadi ada yang perlu saya edit, namun menurut pengalaman atau pengamatan penulis sendiri dan juga teman sejawat yang pernah mengalami hal seperti itu, dalam waktu 1 atau 2 hari itu tidak akan ada masalah. Namun dengan seiring berjalannya waktu tetap akan menimbulkan suatu hal yang membuat tidak nyaman kehidupan berumah tangga bagi keluarga yang baru menikah. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita copy dulu segini banyaknya ya. Kita salin, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kemudian kita buat satu paragraf lagi aja ya. Ini sudah 261 kata. Oke, lanjut, bro. Ini saya hapus dulu. Kalau boleh saya mengatakan, oke, ini saya kasih koma saja, biar nggak terlalu banyak editnya. Manusia itu ibaratkan ayam. Saya kasih titik dulu. Mari kita tengok, mari kita perhatikan ayam. Oke, langsung saya koma, kemudian ayam itu ditetaskan oleh induknya dalam jumlah yang cukup banyak juga. Kadang ada yang dalam satu tetasan itu ada 5 atau 6 atau 10 anak ayam. Oke. Ayam induk itu pada saat anaknya itu menetas, dia bekerja dengan keras, berjuang sekuat tenaga untuk mengais tanah, nyakar-nyakar tanah, mencari makanan di
semak belukar di tanah dan lain sebagainya untuk menghidupi anak-anaknya. Oke. Nah, ini oke-nya masuk ini tadi ya. Coba, oke. Setelah itu kita lanjutkan. Namun coba kita perhatikan, pada saat sang induk itu sudah didekati lagi oleh ayam jantan, dan anak-anak ayam itu sudah besar, sudah berusia sekitar beberapa bulan, semua bulunya sudah lengkap, maka secara pelan-pelan induk ayam itu akan menyuruh pergi sang anak ayam dan harus mereka itu bisa menghidupi diri mereka sendiri. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut. Pada saat mereka harus bisa hidup mandiri, hidup sendiri, mereka tidak akan boleh lagi untuk mendekati sang induk ayam. Oke, selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika sang anak ayam itu tetap mendekati induk ayam padahal dia sudah bisa mencari rezeki sendiri, mencari makanan sendiri? Kemudian kita kasih tanda tanya saja. Yang akan terjadi adalah sang anak ayam itu akan, dalam bahasa Jawanya itu dipendel ya, atau diusir sang induk ayam. Dia dianggap bukan lagi anaknya. Oke, ini adalah kita buat closing ya. Nah, ini saya salin dulu, salin, kemudian saya pastekan di paragraf berikutnya. Gleng. Oke, lanjut satu paragraf lagi. Begitu juga dengan manusia. Pada saat seorang anak manusia telah menikah atau membina rumah tangga, biasanya orang tua, biasanya itulah ibu, itu tidak akan nyaman karena anaknya itu sudah milik orang lain. Nah, ini kita titik dulu. Dia tidak akan merasa nyaman jika anaknya itu dekat-dekat dengannya, karena dia anggap anak itu sudah bisa mencari uang sendiri. Kita titik. Terakhirnya adalah, jadi menurut saya pribadi sebaiknya seorang manusia itu juga sudah menikah itu sebaiknya itu adalah segera memisahkan diri dari orang tua untuk membina rumah tangga yang baru, karena untuk kebaikan semua, baik itu untuk kebaikan istri maupun orang tua. Ibarat kata pepatah, kalau terlalu dekat dengan orang tua posisinya itu menimbulkan ketidaknyamanan, tapi kalau jauh itu adalah selalu dirindukan. Oke, ini adalah closingnya. Satu lagi. Sekarang bagaimanakah menurut Anda? Silahkan ketik komentar Anda, tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke, nah ini sekarang bagaimanakah menurut Anda? Nah, ini kita kasih tanda tanya, kemudian kita copy, selanjutnya kita pastekan di sini. Dan ini kita sudah jadi artikel kita sobat ya. Hanya beberapa menit saja artikel kita sudah jadi. Kita atur untuk paragrafnya biar ini bisa sesuai. Ya, ini saya buat 1,5 saja, blank. Kemudian saya copy artikel yang tadi sudah kita buat online. Kita copy, kemudian di sini kita post di sini. Buat entry baru. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian selanjutnya kita copy judulnya. Oke, kita copy.
kemudian kita pastekan kawan. Oke, setelah itu ini kita buat rata tengah ya, supaya nanti lebih menarik dan friendly. Tengah, rata kanan kiri. Kemudian saya tambahkan gambar kawan ya. Nah, ini gambarnya saya buat tadi sudah saya buatkan. Untuk gambarnya itu adalah kita akan pakai yang gambar pengantin ini. Jangan lupa judulnya disamakan dengan nama gambar ya. Oke, kita tunggu. Jadi judul dari teks artikel kita setelah menikah tinggal di rumah mertua atau pilih pengontrak. Nah, di sini untuk gambarnya juga kita beri judul yang sama. Nah, ini saya scroll di sini. Nah, ini judulnya muncul ya, tinggal di rumah mertua atau pilih mengontrak.png. Oke, seperti itu. Nah, ini kita tunggu dulu, beberapa persen lagi. Nah, ini kadang jaringan internet itu juga perlu dipertimbangkan pada saat kita itu sedang browsing dan bekerja atau berkarya ya dalam dunia online ini ya. Oke, sudah hampir. Oke, udah jadi. Selanjutnya kita add selected. Kita copy judulnya, copy. Ini untuk meningkatkan juga di penelusuran query-nya, kita propertiesnya diisi dengan judul yang sama. Semua nama file ini sama ya. Oke, kemudian untuk captionnya kita kasih. Kemudian kita paste as plain text, kemudian dia X large, kemudian paragraf pertama kita copy, kita taruh di penelusuran. Kemudian di sini kita buat label yaitu opini penulis saja. Oke, kalau saya ya. Kemudian linknya kita buat tautan khusus selesai. Setelah itu kita tinggal publish link. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita saatnya melihat hasilnya. Oke, inilah tadi sobat semua. Nah, ini adalah artikel tadi baru saja kita buat. Ini sudah sangat bagus ya. Artikel yang tadi kita buat ini dengan menggunakan speech note ini ya. Oke, demikian semoga dengan adanya tutorial dari saya membuat artikel dengan cepat secara online tanpa ngetik, kita dengan bersuara saja, ngomong saja. Ini semoga bisa membantu sobat semua untuk berkarya lebih baik lagi di Blogger ya. Supaya nanti hasilnya juga lebih memuaskan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka dengan channel saya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.